Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah yang begitu panjang, lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang puncak perkembangan agama-agama. Saya Arif Abdul Hai dan seperti biasa kita telah ditemani oleh dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia Bapak Rakiman Ram Jumaan. Beliau juga seorang ahli kristologi. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kita Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan pembahasan yang mungkin akan benar-benar menjadi titik terang bagi masyarakat dan terkhusus kita arahkan kepada umat Kristen mungkin begitu, karena kita membahas tentang Yesus itu sendiri Pak. Di dalam episode kali ini saya akan mencoba mengawali dengan pertanyaan, mengapa penting kita mengenali keberadaan seorang Yesus? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena seolah-olah titik puncak dari agama-agama itu ada pada sosok Yesus ya. Kenapa Yesus memainkan peran yang sangat signifikan dalam sejarah agama-agama? Nah, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menyampaikan di dalam buku ini bahwa kalau kita mengkaji agama-agama Semitik atau ketimuran, ya kita sebut saja misalkan Yahudi, Kristen dan Islam yang memang muncul di kawasan timur ya, di Jazirah Arab dan sekitarnya itu, kita akan melihat bahwa memang seolah-olah ketiga agama Semitik ini ditakdirkan untuk berjalan beriringan dan saling melengkapi. Maksudnya adalah bahwa agama Yahudi yang datang itu diikuti oleh agama Kristen. Agama Kristen kemudian diikuti oleh agama Islam. Nah, seperti itu. Artinya adalah ada kesinambungan, ada perjalanan menuju puncak agama-agama. Nah, tapi dari posisi urutannya kita mengetahui posisi Yesus itu ada di mana? Yahudi, Kristen, Islam. Artinya posisi Nabi Isa itu ada di kekristenan atau Kristianitas. Dan ini juga menampilkan corak yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa Yahudi, berkali-kali saya sampaikan, mereka dengan keras menolak Yesus. Baik penolakan terhadap sosok Yesus sebagai seorang manusia biasa, maksudnya ya hanya menjadi manusia Yahudi saja. Bagi orang-orang Yahudi, bagi ulama-ulama Yahudi, itu sesuatu yang berat sekali mereka mengakuinya bahwa Yesus seorang manusia Yahudi, karena dalam benak mereka tertanam leluhur Yesus itu telah melakukan nauzubillah sesuatu yang menurut konsep Yahudi, ajaran Yahudi dipandang
tidak bisa diterima sebagai jamaah Yahudi, bahkan sampai keturunannya yang ke-10. Artinya 300 tahun, 3 abad pun setelah Yesus itu tidak bisa diterima sebagai orang Yahudi. Nah itu, apalagi konsep Yahudi terkait dengan nabi palsu atau nabi pendusta terkait dengan Yesus. Artinya di mata Yahudi, Yesus nauzubillah sama sekali tidak ada harganya. Nah itu, posisi Yesus dalam umat Yahudi atau ulama-ulama Yahudi khususnya tidak memiliki nilai sama sekali. Tapi kita juga tahu bahwa posisi Yesus memang kemudian diakui di agama Kristen, artinya agama setelah Yahudi itu. Nah, di dalam kekristenan memang posisi Yesus sangat signifikan, sangat vital, bahkan melampaui dari eksistensi yang sebelumnya di agama Yahudi. Kalau agama Yahudi menolak dengan keras, sangat keras terkait dengan posisi atau keberadaan Yesus, agama Kristen justru sebaliknya, bahkan mengangkat semakin tinggi, bukan hanya manusia biasa, bukan hanya sekedar seorang utusan Tuhan, tetapi Mesiasnya adalah dalam wujud anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Nah ini. Nah kemudian datang agama yang berikutnya dalam silsilah atau mata rantai itu adalah Islam. Nah Islam memberikan penerangan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, bukan nabi terkutuk dan juga bukan manusia yang hina, tetapi memiliki pengaruh atau kedudukan yang juga istimewa. Nah dari sini saja 3 agama semitik ini secara logika kita bisa mengenali mana sebenarnya agama yang sangat menghormati Yesus. Apakah Yahudi, apakah Kristen, ataukah Islam. Nah kenapa kemudian Yesus menjadi seolah kunci, sosok penting dalam agama itu ya, terutama dalam posisi beliau di kekristenan dan untuk kedatangan Islam. Nah di sini letaknya, karena sekali umat Yahudi gagal mengenali kebenaran Yesus, maka umat Yahudi akan gagal mengenali nabi yang akan datang berikutnya. Sekali menolak seorang utusan Tuhan, maka konsekuensinya adalah akan menolak utusan Tuhan yang berikutnya. Nah seperti itu konsepnya. Jadi posisi Yesus sangat penting untuk memahami posisi dari Nabi Muhammad bagi orang-orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi menolak Yesus, ya otomatis mereka akan menolak Nabi Muhammad, bahkan mereka akan tenggelam dalam kejahilan yang sangat jauh. Artinya nabi apapun yang diutus Tuhan ke dunia ini mereka akan tolak. Nah oleh karena itu Yesus menjadi mata rantai dari rentetan nabi-nabi yang datang sesudahnya. Apakah bisa diterima oleh orang Yahudi atau tidak? Sekali orang Yahudi beriman pada Yesus, menyatakan bahwa Yesus adalah sosok yang benar, berasal dari Tuhan, seorang nabi, maka ini akan mempermudah mereka untuk mengenali nabi yang akan datang berikutnya. Atau dalam hal ini kita sebut misalnya Nabi Muhammad, bahkan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Tetapi sekali gagal mengenali kebenaran Yesus, fakta Yesus yang sebenarnya, maka mereka juga dipastikan akan gagal mengenali Nabi Muhammad dan juga Hadrat Masih Maud. Nah seperti itu. Kayak tadi disampaikan bahwasanya Hazrat Yesus, Hazrat Isa memiliki peran yang penting dalam proses kita mengenali nabi-nabi. Artinya bagi bangsa Yahudi, Yesus ibaratkan pintu masuk untuk mengenali khazanah luas. Artinya khazanah Nabi Muhammad SAW, kebenaran beliau. Apakah ini hanya berlaku bagi orang Yahudi saja, Pak? Artinya kebenaran Nabi Muhammad melalui Yesus hanya berlaku
bagi orang Yahudi atau bagi Kristen itu sendiri juga berlaku hal yang sama. Artinya mereka tidak akan pernah mengenali Hazrat Muhammad Rasulullah SAW tanpa mengenali sosok Yesus. Betul. Nah, oleh karena itu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih kemudian menekankan bahwa kalau orang-orang Kristen ingin mengenal sosok Nabi Muhammad dengan baik, mereka juga harus mengenal sosok Yesus dengan baik, yaitu sosok yang dilepaskan dari mitos atau dongeng-dongeng yang menyelimutinya, yang selama ini dilekatkan pada Yesus. Artinya ya mereka harus mengenali Yesus sebagai sosok faktual, fakta sejarah, sosok yang bukan dongeng, bukan mitos. Nah ini syaratnya. Jadi orang-orang Kristen yang ingin mengenali kebenaran Nabi Muhammad, ya mereka harus syaratnya adalah mengenal Yesus secara fakta dan juga kenyataan dalam sejarah yang sebenarnya seperti apa, yang tidak diselimuti oleh mitos dan dongeng. Nah, kita juga harus lihat bahwa kondisi semacam ini ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh jarak atau waktu, tetapi juga oleh konsep-konsep menyimpang yang masuk dalam agama-agama tersebut. Nah, oke. Agama Yahudi misalkan dari segi waktu atau masa dengan Islam itu lumayan jauh. Bisa 4.000 tahun kan. Tetapi dari segi konsep teologis mereka terkait dengan tauhid atau monoteism, mereka masih meyakini hal itu ya. Sehingga dengan Islam itu dekat sekali. Harusnya lebih dekat karena sama-sama agama tauhid. Tetapi yang menjadi penghambat mereka untuk mengenali kebenaran Islam, ya tentu saja karena mereka menolak mata rantai yang hilang, missing link, yaitu Yesus. Sekali menolak utusan Tuhan, ya tadi konsekuensinya akan menolak utusan Tuhan yang datang berikutnya. Sekali gagal mengenali kebenaran seorang utusan Tuhan, dipastikan akan gagal mengenali utusan Tuhan yang berikutnya. Kita ingat dalam sejarah Yahudi, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 1 nats yang ke-25, di sana dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi ini kan menunggu tiga sosok. Mereka menunggu Elia, menunggu Mesias, dan menunggu Nabi itu. Nah, kita paham bahwa Elia itu siapa? Dengan tegas Yesus menyatakan bahwa Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Artinya Elia, nabi perjanjian lama yang dulu katanya naik ke langit dengan kereta api, itu menurut Yesus sudah turun dalam wujud Yohanes Pembaptis. Dan Yesus menyatakan kalau kalian mau terima, terimalah dia sebagai Elia yang akan datang itu. Artinya dalam pandangan Yesus, Elia atau Nabi Eli yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi itu sudah turun, sudah datang dalam wujud Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Nah, kemudian terhadap Mesias pun Yesus menyatakan bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Akulah sosok yang kalian nanti-nantikan selama 1400 tahun sejak masa Nabi Musa. Akulah orangnya. Tetapi kita lihat mereka menolak Yohanes Pembaptis dan juga menolak Yesus sendiri. Nah, terkait satu sosok lagi yang beliau sebutkan sebagai nabi itu. Nah, nabi itu kalau menurut kita adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau dua sosok ini ditolak, sosok yang ketiga pun pasti akan ditolak, karena ini merupakan satu rentetan mata rantai kenabian yang konsekuensinya sekali menolak seorang utusan Tuhan, ya akan menolak seluruh utusan Tuhan. Artinya orang Yahudi pada saat itu tidak mendapat apa-apa. Kedatangan Yohanes mereka tolak, kedatangan Yesus mereka tolak, kedatangan Nabi itu yaitu Nabi Muhammad juga akan ditolak. Dan dalam sejarah ya kita melihat sudah 15 abad ini dari masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi masih menolak keberadaan atau kedatangan beliau. Belum banyak yang mengakui, artinya sangat jarang orang yang
Yahudi tadi mengakui Nabi Muhammad sebagai perwujudan dari Nabi itu. Dan kemudian yang kedua agama Kristen. Kita juga harus melihat bahwa ya agama Kristen itu mempercayai nabi-nabi sebelumnya. Mereka percaya pada Nabi Musa pembawa kitab Taurat dan nabi-nabi yang dalam perjanjian lama mereka imani. Mereka juga percaya pada Yesus, tapi ketika Yesus menyatakan bahwa ada sosok lagi nanti yang akan datang setelah aku, yaitu roh kebenaran atau Periklutos. Nah ini juga kemudian ditolak oleh sebagian kekristenan di masa itu dan sampai saat ini. Artinya mereka menerima satu sosok dan sosok yang sebelumnya dalam perjanjian lama, tapi menolak sosok yang akan datang tersebut. Jadi dari segi jarak atau masa, agama Kristen sebenarnya dengan Islam itu sangat dekat. Hanya dipisahkan 5 abad. Dan 5 abad itu memang sangat dekat dibandingkan dengan Islam dan agama Yahudi. Agama Yahudi dengan Islam itu sangat jauh. Tapi meskipun dekat, ini ternyata sangat jauh juga. Karena ada penghalang yang tidak bisa dijebol. Penghalangnya adalah karena mereka memahami atau meyakini konsep teologi yang berbeda, yang telah menyimpang atau menyeleweng terkait dengan misalnya ketuhanan Yesus, Trinitas, dosa waris dan lain-lain, yang ini berbeda dengan Islam. Artinya sosok yang akan datang itu tidak akan dikenali dengan mudah. Artinya agama Kristen meskipun dekat dengan Islam secara waktu kedatangan, tetapi itu lebih jauh bahkan dari agama Yahudi secara masa atau secara waktu ya. Dan ini akan sangat sulit untuk menerima kebenaran Nabi Muhammad kecuali tadi mereka mengenal sosok Yesus secara realita, secara fakta bahwa Yesus itu bukan seperti yang digambarkan dalam teologi kekristenan saat ini sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, atau sosok yang mendukung misalnya kebangkitan atau dosa waris. Nah, semacam itu. Artinya memang tadi ya Pak ya, ada rentetan-rentetan tertentu yang kemudian harus kita lalui. Betul. Terlepas dari ini Pak, saya tadi menggarisbawahi pernyataan yang sangat menarik bahwasanya di dalam Bible dijanjikan 3 sosok. Elia, Mesias, dan Nabi itu. Betul. Artinya tadi berbicara tentang Elia, bahwasanya dulu di zaman Kristen, di zaman ya Bible perjanjian lama ada seorang nabi yang dikatakan diangkat ke langit begitu. Ya, dan semua orang Yahudi menunggu nabi ini turun dalam bentuk Elia lagi. Betul, Elia yang lama. Elia yang lama. Betul. Tetapi kemudian turun dalam Elia yang baru, artinya dalam sosok yang baru. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal semacam ini sering terjadi? Artinya di dalam agama-agama besar, dalam nubuatan-nubuatan terkenal, apakah ini pernah terjadi juga begitu Pak? Artinya sejarah mungkin berulang mungkin di sana. Iya, memang konsep semacam ini akan terulang dan di akhir zaman ini itu terulang pada sosok Hadrat Masih Maud pendiri Ahmadiyah yang nanti kita akan bahas di episode mendatang ya. Tapi intinya bahwa konsep semacam ini memang selalu terulang bahwa mereka menunggu-nunggu secara physically, tetapi sosok itu sebenarnya sudah datang di dunia ini melalui proses kelahiran yang alami. Artinya tidak turun dari langit secara fisik, tetapi muncul di bumi ini juga dilahirkan oleh seorang wanita atau perempuannya. Nah itu konsepnya. Tetapi karena keyakinan mereka seperti itu, artinya menunggu sosok itu secara fisik ya harus turun dari langit, ya sampai kapanpun mereka akan kecele. Sama seperti ya ini terulang lagi, Yahudi, Kristen itu akan nunggu-nunggu sosok yang seperti itu juga dari langit, dan sampai sekarang 2000 tahun tidak turun-turun juga. Bahkan ya itu terulang lagi kepada umat Islam misalnya, mohon maaf mereka juga menunggu-nunggu sosok yang akan turun ya dari langit secara fisik.
Yap. dan itu akan terulang. Tiga kelompok agama ini, baik Yahudi maupun Kristen dan Islam, yang non Ahmadiyah, itu akan kecele, akan menunggu-nunggu terus, dan itu tidak akan pernah turun. Nah, makanya pendiri Jemaat Ahmadiyah misalkan di dalam kitab Tazkiratus Syahadatain itu mengungkapkan hal ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, Ya, Pak. Jadi kesimpulan yang saya coba ambil di sini bahwasanya tidak menerimanya orang Yahudi terhadap Iya. Hazrat Rasulullah SAW ini ada bagian yang terlewat, yaitu Betul. bagian dari Yesus itu yang dianggap sebagai nabi palsu, Iya, dan tidak menerimanya orang Kristen terhadap kebenaran dari Rasulullah SAW adalah anggapan mereka yang salah iya, tentang siapa Yesus itu yang sebenarnya. Dan dari awal sampai sekarang pembahasan kita hanya satu, fokusnya bahwa Yesus adalah manusia biasa, seorang nabi utusan Allah Ta'ala, dan seorang nabi yang benar. Kalau seandainya orang Kristen dan Yahudi memahami hal ini, iya. akan sangat mudah mengantarkan mereka pada kebenaran Hazrat Rasulullah SAW. Mungkin episode kali ini sangat luar biasa menarik, Pak. Kita menyisakan pembahasan yang menarik di episode berikutnya tentang Al-Masih, tentang turunnya seorang yang dijanjikan. Tapi kita tahan untuk episode berikutnya ya, Pak ya. Iya. Terima kasih atas pembahasan yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi khazanah bagi kita semua, Pak. Jazakumullah, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait puncak perkembangan agama-agama. Semoga bisa menjadi titik terang, khazanah ilmu dan iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami ingin mengajak Anda sekalian untuk senantiasa menyaksikan program-program MTA lainnya dan juga menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian Anda. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.